Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kita bisa berjumpa di channel ini dalam keadaan sehat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi umur panjang yang barokah, rezeki yang banyak dan barokah, serta semua harapan dan doa kita diijabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semua ini senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau sejak kita hidup di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Bahasan ini kami nukilkan dari kitab Fiqhul Adiyai wal Azkar karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhakumullah. Kami padukan dengan kitab Min Ajaibid Dunya yang disusun oleh Khalid bin Sulaiman Ar-Ribai. Semoga penjelasan singkat ini bisa sedikit menggugah semangat kita untuk mengumpulkan doa-doa kebaikan pada waktu-waktu yang sangat diharapkan doa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung. Doa merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa juga merupakan bukti ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Sesungguhnya doa adalah ibadah. Dan pada sebuah ayat, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Al-Mu'min ayat 60. Rasulullah juga mengatakan, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Doa itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Hendaklah kalian memperbanyak berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Ma'asyiral muslimin, berikut beberapa waktu mustajab di keseharian kita yang bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Yang pertama, pada hari Jumat. Di antara waktu mustajab untuk berdoa yaitu pada hari Jumat. Sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hari Jumat. Dan beliau bersabda yang artinya, pada hari Jumat itu terdapat satu waktu, tidaklah seorang hamba yang muslim yang berdiri untuk melaksanakan sholat tepat pada waktu itu dan memohon kebaikan apa saja kepada Allah, kecuali Allah pasti akan memberikannya. Dan beliau memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan bahwa waktu itu sangatlah singkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa waktu mustajab itu sangat singkat, namun kita tetap perlu memaksimalkan waktu itu sejak terbenamnya matahari di hari Kamis hingga berkumandangnya azan maghrib pada Jumat sore. Terlebih pada hari ini kita dianjurkan untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena balasan dari solawat yang kita baca adalah 1000 kali lipat dibandingkan kita membaca solawat di hari yang lainnya. Dan kaitannya antara solawat dengan doa adalah solawat merupakan rajanya doa. Tidak ada derajat yang lebih tinggi nilainya yang terucap dari bibir kita yang dhaif ini, dari bibir kita yang hina ini, dari kita yang kotor dan penuh dosa, serta jauh dari Allah. Melainkan solawat, solawat, dan solawat. Yang kedua, waktu di antara dua khutbah. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang kapankah waktu itu. Mereka terbagi menjadi beberapa pendapat, sampai kurang lebih ada 40 pendapat. Namun, pendapat yang lebih kuat dan lebih dekat kepada dalil, yaitu di antara dua khutbah. Waktu itu adalah waktu di antara duduknya imam di atas mimbar sampai sholat selesai dikerjakan. Hujjah atau pendapat ini adalah hadis Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada Abu Burdah, "Pernahkah kamu mendengar dari bapakmu sebuah hadis dari Rasulullah tentang waktu mustajab di hari Jumat?" Dia berkata, "Ya, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiya baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas shalah." Waktu itu adalah waktu antara duduknya imam sampai sholatnya selesai dikerjakan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan dalam hal ini kita ambil yang paling dekat dengan waktu khutbahnya, yaitu ketika khotib duduk di antara dua khutbahnya, bersamaan dengan bacaan sholawat dari Sang Bilal. Maka dianjurkan kepada Sang Bilal untuk membaca sholawat dengan tidak tergesa-gesa. Boleh yang panjang agar waktu mustajab ini tidak terlewatkan dengan sia-sia. Waktu mustajab yang selanjutnya adalah antara azan dan iqamah. Di antara waktu yang sangat diharapkan ketika berdoa agar supaya dikabulkan, yaitu waktu antara azan dan iqamah. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal azani wal iqamati, fad'u." Doa tidak akan tertolak antara azan dan iqamah. Oleh karena itu berdoalah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, At-Tirmidzi. Bahkan ada beberapa pendapat bahwa kita ditekankan untuk melaksanakan salat sunnah taubat minimal 2 rakaat ketika ada di antara waktu azan dan iqamah. Gunanya adalah untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan berzikir, bersolawat sebanyak-banyaknya, memohon dan berdoa atas segala kebutuhan kita, meminta hidayah Allah, dan bukan malah mempercepat iqamah dan buru-buru melaksanakan sholat wajibnya dengan alasan urusan duniawiyah. Jikapun ini terjadi pada keseharian kita, maka kita perlu untuk membenahinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meski masih banyak waktu-waktu mustajabah lainnya, demikianlah tadi 3 waktu mustajab yang harus kita perhatikan agar doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.